Jadi hari ini kita mau keliling nih di Kayu Tangan Heritage. Kita nih mau ngapain sih? Jadi kita itu pengen kulineran sama cari oleh-oleh autentik apa aja sih yang ada di Kayu Tangan. Let's go! Sebelum masuk ke kampung Heritage Kayu Tangan, kalian hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 per orang. Pembayarannya bisa menggunakan QRIS maupun tunai. Menariknya, setiap pengunjung juga akan mendapatkan kartu postcard sebagai kenang-kenangan. Di Kayu Tangan juga tersedia banyak spot foto yang menarik untuk diabadikan. Jadi jangan lupa siapkan kamera atau ponsel kalian. Setelah puas berkeliling, kalian juga bisa mampir ke berbagai tempat makan dan kafe kekinian yang tersebar di kawasan ini. Cocok untuk bersantai sambil menikmati suasana khas Kota Malang. Nah guys, jadi first stop kita sekarang ada di Warung Pojok. Nah Warung Pojok ini menjual gabin dan ice cream. Ya kan Tony? Iya, namanya itu es serut pojok. Nah bisa dilihat juga kalau misalnya di pojok ini tuh kayak selalu rame oleh pengunjung. Kenapa? Karena mungkin karena hawanya di sini lagi panas banget siang-siang dan juga di Pasti sini jualnya butuh yang seger-seger, yang manis. Terus cemilan buat keliling Kayu Tangan buat ke depan lagi nanti gitu. Halo Kak. Halo, silakan. Oke, jadi di sini kan es serut pojok ya Kak, kira-kira es serut pojok ini buat gabinnya itu sendiri sama es krimnya itu bikin sendiri atau gimana sih Kak? Bikin sendiri semua itu, Kak. Oh, bikin sendiri semua. Oke, berarti handmade semua ya Kak dari situ. Untuk produksinya sendiri di rumah ini atau di mana Kak? Di rumah sini aja, Kak. Oh, di rumah sini aja. Oke. Untuk es serut gabin ini udah dari kapan ya Kak di Kayu Tangan? Ini buka sama, Kak. Jadi dari 2024 Agustus itu udah ada. Oke, berarti dari 2024 Agustus. Nah, ini kan tadi kita lihat banyak banget pelanggan ya Rani. Nah, kira-kira menurut Kakak apa sih kenapa masyarakat atau turis-turis yang datang Kayu Tangan ini tuh pada suka ke es gabin serut ini gitu? Karena kan biasanya gabin kan isinya tape ya, Kak. Berhubung itu kita ganti ke vanila, Kak. Jadi banyak orang yang penasaran rasanya kayak gimana. Oh, berarti Campur sama es kan ya. berarti ciri khas banget ya. Si gabin ini berarti khas Malang banget. iya. Oh, berarti tadinya gabin itu harusnya tape ya Kak isinya. Iya. Tapi diganti jadi Vanila. Gitu. Oke. Sebenarnya ide dari mana sih Kak bikin kayak gini, kayak ada pencampuran gabin sama vanilla kayak gini? Kalau idenya saya kurang tahu ya, Kak ya. Soalnya bos sendiri yang mempunyai ide sendiri juga. Gitu. Nah sekarang kita mau cobain dulu gabin dan es serutnya ya. Nah ini gabinnya guys. Jadi harusnya isinya tape, tapi diganti fla dan itu kreasi dari ownernya sendiri. Jadi ini perpaduan antara makanan khas Malang, makanan tradisional modernisasi. Modernisasi gitu. betul. Coba ya. Kita coba ya. Coba es krimnya dulu. Kalau untuk bikinan sendiri sih ini enak ya, segar dan gak terlalu manis kan. Bener. Ini kita coba bagian gabin dan ada esnya biar enak. Enak ya. Enak dan kayak Aduh, apalagi panas-panas gini ya. Iya bener. Cocok ya. Ini kayak soalnya itu lembut Iya benar. Terus ada crunchy-nya juga. dari si gabinnya sama astornya kan. Aku kayak jadi kayak es krim terus ada crunchy-nya gitu. Buat teman makan es krim lah ya. Nah, yuk kita langsung lanjut jalan-jalan ke destinasi lain. Selanjutnya bisa banget kalau misalnya sambil jalan keliling Kayu Tangan itu sambil makan es serut ini. Yuk. Oke, jadi sekarang kita udah di tune destination kita yaitu Hamur Mbah Ndut. Nah, ayo kita langsung aja. Nah, jadi dapet ya info aku di internet kalau misalnya hamur itu
merupakan bahasa Malangan di mana artinya itu rumah. Jadi dibalik gitu seperti bahasa Malangan. Ya, nah kalau bisa dilihat juga Hamrum Badut itu merupakan kayak sebuah kafe gitu, tapi dia dikemas dengan nuansa yang vintage gitu, yang tradisional nuansanya bisa dilihat dari luar juga, kayak dari kursi-kursinya, tempat-tempatnya kayak gitu, atau sofa-sofa di dalam itu tuh kayak yang udah lama gitu turun temurun. Jadi kita mau coba dulu nih khas dari kafe Mbah Nur ini. Iya, oke. Yuk kita pesen. Oke, untuk menu yang best seller di sini apa, Mas? Mau kopi apa non kopi? Kopi. Kopi kita ada yang ada gula aren atau gurih itu. Oh, mau yang kopi susu gurihnya 1. Sama untuk sourdoughnya itu Dibuat dua-duanya sendiri ya, Mas? Dibuat sendiri, Mas. Ya, itu ada ini sih ada 2 rasa itu. Cranberry cheese atau coklat. Kalau cranberry itu lebih asam gitu. Aku mau yang cranberry cheese-nya 1. Berarti 2, Mas, cranberry cheese-nya. Nah, sekarang kita coba cari tempat di dalam ya. Lihat deh. Di sini kayak banyak banget pajangan-pajangan dari rumah Bandut sendiri, dan itu juga ada koleksi vintage-nya mereka. Ini bisa dilihat kayaknya emang rumahnya itu turun temurun udah dari lama banget. Terus juga ini alat-alat gelas kayak mangkok itu udah dari turun temurun juga, bisa dilihat kayak udah berdebu dan udah lama. Jadi sebelumnya dengan Mas siapa? Nama saya Ivan. Ivan. Berarti ini Mas Ivan sebagai owner. Ya, Oke, Mas sebenarnya kan ini awalnya kalau dilihat ini tuh juga sebagian rumah gitu ya, Mas. Boleh nggak sih diceritain Mas kayak sejarahnya bisa kayak ada kafe atau kayak rumah ini tuh gimana, Mas? jadi ini dulu itu awal dibikin kayak jual kopi itu tahun 2018 akhir, sekitar bulan Desember itu. Jadi kenapa kok dibikin usaha kopi itu? Ini sebelumnya rumah ini tuh dulunya toko kelontong. Jadi pakai di depan teras yang depan itu. Jadi dulu itu rumahnya nggak kelihatan. Jadi kayak tutupan gitu ada kanopinya. Terus kemudian kan sama Pak Wali Kota yang dulu itu Pak Setiaji kan kampung ini dijadikan kampung wisata kan. Jadi kita pindah. Jadi dari toko kelontong itu kita nggak terusin, akhirnya kita buka kayak jualan kopi. Cuman kalau dulu awal itu kopinya kayak kopi biasa gitu, kayak kopi pasar gitu kan, biasa gitu. Awal itu 2018 itu pindah ke situ kan jadi wisata. Terus kemudian kan COVID, nah, COVID itu kan tutup kan, kita nggak bisa jualan kan, di sini kan juga tutup. Jadi mulai dirombak ini kayak dibongkarin bekas tokonya, jadi rumahnya kelihatan itu mulai 2023 Lebaran itu sih. Itu. Berarti ini juga mengalami transformasi ya, Mas, Ya. dari toko kelontong jadi kafe Jadi kayak kafe. gini. Oke. Nah, sebenarnya kunci bertahannya itu dari kan tadi ada jatuh bangunnya juga, dari yang dibangun, dari yang kelontong, terus habis itu ada kopi, terus sampai berdiri saat ini tuh gimana ya, Mas? Kalau kunci bertahannya ya dari customer kita sendiri sih Kak. Jadi itu yang bikin kita bertahan di sini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ide awal banget deh, Mas, kayak Mas sebagai owner kayak selain kan maksudnya dari toko kelontong itu bisa jadi macam-macam juga kan, Mas, nggak cuma kafe. Kenapa Mas milih kafe gitu? Karena kenapa pilih itu tuh karena kan di sini kan konsepnya kampungnya wisata kan. Jadi kayak banyak orang jalan-jalan gitu kan. Jadi dulu itu belum ada yang bikin kayak tempat buat istirahat gitu loh, Mbak. Jadi kenapa kok bikin kayak kafe itu ya itu jadi buat biar orang setelah jalan-jalan gitu bisa duduk dulu minum es apa gitu. Emang nuansanya kayak di rumah kakek juga ya? Iya, kesannya? kalau nuansa sih kita emang pertahanin semua benda yang peninggalan sih. Jadi di sini tuh kayak barang-barang ini semua itu nggak ada yang beli kita. Jadi kebetulan ini kayak peninggalan dari nenek sendiri. Oh gitu, berarti ini memang barang-barang antik dari neneknya. Iya, sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh dulu tuh ceritanya nenek itu kalau misalnya lagi kayak mantu atau apa gitu kan pasti dikado dari orang gitu kayak gelas, piring, jadi semuanya kayak dikumpulin gitu. Oh Gitu gitu, aja. berarti itu juga sejarah di balik barang-barang antik ini gitu Jadi ya? kayak hadiah-hadiah gitu dikumpulin. Mungkin untuk terakhirnya Mas, boleh dong kayak harapannya buat rumah Mbah Nur ini apa sih? Harapan kedepannya semoga semakin berkembang, makin ramai gitu ya. Mungkin nggak hanya di jualan kopi, misal bisa jualin produk apa yang bisa dibawa pulang gitu. Kedepannya pengennya itu. Kayak misal kayak oleh-oleh apa gitu yang khas di sini.
Ya mungkin terima kasih banyak Mas atas wawancara singkat ini. Oke. Semoga harapannya bisa terwujud. Amin. Ya semoga juga banyak yang bantu nantinya ya. Mas. Iya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, sekarang di sini aku udah punya, tadi itu ada kopi gurih creamy yang best sellernya di sini. Itu harganya di 15.000, terus sama ada sourdough juga yang lagi viral gak sih sourdough. Ini yang cranberry cheese di harga 22.000. Jadi kalian 37.000 tuh udah dapet ini semua gitu. Nah, dan sekarang kita mau coba dulu kopinya kali ya. Kopinya sendiri dia kayak nggak terlalu kental atau cair, jadi pas aja. Enak banget, beneran creamy dan ada gurih-gurihnya gitu. Terus juga apa ya, nggak terlalu manis dan balance antara susu sama si kopinya ini. Hai guys, kata Wanita sih enak, nggak terlalu manis banget dan juga creamy. Walaupun ini kita juga pesannya nggak pakai white sugar ya, kita pesannya di ori banget nih. Enak kok, kayak kopinya kerasa banget kayak pakai biji kopi robusta ya, agak-agak pahit gitu. Terus juga susunya creamy, ini yang membuat kayak perpaduannya enak banget. Kita cobain sourdough cranberry cheese-nya. Jujur ini ukurannya gede guys. Ya itu saya untuk 22.000 ini worth it try. Coba ya. Ini homemade ya by the way, nggak ada yang ambil dari seller manapun. Cranberry-nya banyak banget isinya, jadi balance antara rasa roti yang plain dengan ada cheese-nya dikit dan ada cranberry-nya yang asam ini. Buat kalian yang nggak terlalu suka manis, ini cocok banget. Bener-bener pas banget, perfect combo kalau misalnya kalian minum sama kopi. Dia rotinya soft banget dan cranberry-nya kerasa banget guys, dan juga ada hint cheese-nya juga ya tadi. Dia super soft banget, tapi atasnya kriuk banget guys. Ini emang teman kopi banget makanan ini, cocok banget guys. Oke, jadi sekarang setelah dari Ham Rumah Hendut ini, kita akan lanjut ke destinasi terakhir kita, yaitu destinasi ketiga. Kita mau cari oleh-oleh nih. Jadi nggak afdol kalau misalnya turis-turis kali tangan itu nggak beli oleh-oleh ya kan. Let's go. Oke, kita udah sampai nih di patokan tempat oleh-olehnya yang mau kita kunjungi. Yuk. Nah, kita sekarang ada di pusat toko oleh-oleh sesuatu dari Kota Malang. Ya, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Nah, di toko oleh-oleh sesuatu di Malang ini unik banget. Lokasinya berada di dalam kawasan Kayu Tangan Heritage yang terkenal dengan suasana bersejarah khas Kota Malang. Yang menarik, produk-produk yang dijual di sini berasal langsung dari para artisan dan pelaku UMKM lokal. Jadi, setiap produknya punya ciri khas dan cerita tersendiri. Di sini kita bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Malang, mulai dari makanan, minuman, hingga produk kreatif lainnya. Selain jadi tempat belanja oleh-oleh, toko ini juga menjadi wadah untuk mendukung karya dan kreativitas masyarakat lokal, sekaligus memperkenalkan kekayaan produk khas Malang kepada para pengunjung. Oke, tadi pusat oleh-oleh itu merupakan destinasi terakhir kita di Kayu Tangan Heritage Malang. Sedih banget ya, udah harus berakhir nih destinasi kita, liburan kita di Kayu Tangan Heritage Malang ini. Nah, kita juga udah ngasih tahu kalian kalau misalnya 3 destinasi tadi itu nggak cuma autentik di Kayu Tangan, tapi itu adalah khas dari Kayu Tangannya sendiri. Oke, jadi yang tadi itu merupakan kuliner-kuliner ya Rani, yang khas di Kayu Tangan Heritage Malang. Gimana nih, dari kalian ada nggak yang pengen banget cobain makanan Gabin, pengen banget cobain sourdough-nya, ataupun beli oleh-oleh tadi yang banyak banget ya Ran? Iya, Oke, menarik semua ya, menarik Koni. semua dong. Oke, jadi di sini aku Konita Dan aku Rani. That's all from us for today. Thank you for watching. Dadah. Bila setelah itu kau kejar, pergi ke bukit-bukit, lihat sunset yang cantik.